Nah, ini buat teman-teman semuanya, ini juga tepat sebenarnya ya saran-saran yang diberikan oleh psikolog ibu ini. Dia menyampaikan cara-cara hal-hal ya secara formal lah ya, bahasanya daripada kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah situasi kita tidak mampu bayar pinjol atau tidak sanggup lagi bayar pinjol, banyak hal yang disarankan juga, terutama kita juga membutuhkan dukungan secara internal dari pihak-pihak keluarga. Sebenarnya hampir sama sih ya dengan yang saya jelaskan selama ini. Saya menerangkan sama teman-teman semuanya, kita butuh jujur, kita butuh terbuka gitu ya. Cuman karena ibu ini seorang psikolog, jadi yang dia pakai kosakatanya itu lebih hebat lah, berbeda dari saya. Kalau saya sih lebih dengan kata amatiran ya teman-teman semuanya ya, tapi kalau ibu ini lebih tertata, peribahasa yang mudah lah untuk kalian pahami. Dan ini untuk yang mengalami telat bayar saat ini, depresi dan segala macam, mungkin bisa dicoba trik-trik yang disampaikan oleh ibu ini supaya kedepannya Anda itu jauh lebih baik. Tidak ada yang perlu Anda takutkan, tidak ada yang perlu Anda cemaskan. Dan nanti buat teman-teman semuanya, untuk video berikutnya juga kita mau membahas lagi nih kelanjutan dari video kita yang kemarin, yang mana tentang tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh pihak dari Otoritas Jasa Keuangan, dari Bapak Bernard Wijaya ya, yang mana Bapak ini juga posisinya pengawas dari perilaku pelaku jasa keuangan sendiri. Oke, kita simakin dulu videonya. Kita larinya kepada teman-teman di aparat hukum lah nanti, karena supaya lebih efek caranya lebih besar gitu. Mbak Novita, kalau tadi Anda bilang bahwa unsur malu dari seorang kepala keluarga, ada hegemoni masculinity di sini. Kenapa tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga misalnya. Tapi kan ini lebih daripada sekedar legal atau ilegal yang dimaksudkan oleh Pak Bernard tadi. Ini adalah uang, tanggung jawab, hutang yang tidak bisa dibayarkan. Jadi apa sebenarnya, kalau tadi Anda mengatakan rekomendasi misalnya ada layanan konseling, ada literasi. Di saat seseorang sudah kepepet untuk bayar hutang aja susah, bagaimana bisa mendapatkan layanan konseling kalau harus mengeluarkan duit? Kita lihat Kemenkes sekarang punya hotline 119 dan extension 8 yang bisa dihubungi. BPJS juga sekarang sudah mengcover untuk bisa mendapatkan layanan konseling yang perlu diketahui. Nah, ini buat saya literasi daripada kampanye dari pinjol ilegal ini, sekali lagi ini harus sangat bisa dikampanyekan ke mana-mana, Mbak. Karena kalau saya lihat ini ya, yang tidak terdaftar di OJK, bunga kalau dari OJK itu 0,4 yang terdaftar di OJK, 0,4% per hari. Nah kalau kita lihat yang ilegal itu bisa 4% per hari, belum termasuk denda. Itu hanya bunga saja, Mbak. Tadi Pak Bernard mengatakan, tadi Pak, maaf saya potong, tadi Pak Bernard mengatakan, tolong dikoreksi kalau saya salah Pak Bernard, untuk 0,01 untuk non-konsumtif, kalau yang konsumtif itu 0,03. Ada 0,04 di sini, apakah itu artinya ilegal? Sorry ya, kalau dari kami ketentuan saat yang berlaku tahun 2004 ya. Kalau untuk yang produktif 0,1% per hari. Kemudian kalau yang konsumtif itu 0,3% per hari. Tahun depan kurang lagi. Iya, tahun depan berkurang lagi. Kalau yang 0,1 jadi 0,067. Buat teman-teman semuanya, OJK selalu berdalih bahwasannya 0,1 sampai 0,3%. Tapi fakta yang terjadi di lapangan buat teman-teman semuanya, OJK ini itu kan secara prosedur seharusnya memang 0,1 sampai 0,3% gitu ya, karena denda bunga itu sudah diatur gitu loh. Tapi yang terjadi soal praktek di lapangan dan segala macam itu tidak sesuai dengan aturan yang disampaikan OJK ya. Tapi oke lah, yang namanya mereka berdalih bahwasannya aturan ini memang seperti itu. Ya memang seperti itu aturannya, tapi pengawasan sampai ke lapangan mereka kan tidak meninjau kembali apa yang terjadi di lapangan. Oke ya buat teman-teman semuanya, dan kita lanjutkan nonton soal dari ibu yang psikolog ini menyampaikan dan nasihat-nasihat dia juga, dan simain dengan baik.
Oke. Ya, Kemudian kita taruh lah yang paling tinggi 0,4% per hari gitu ya. Kita bandingkan. Saya ingin membandingkan dengan ilegal ini yang 4% per hari, Mbak. Ya. Jadi kalau utangnya sekarang 1 juta, dengan denda di hari ke-30 dia udah 2,2 juta, Mbak. Ya. Bayangkan kalau dia terus berutang dengan bunga sebesar ini, bunganya akan lebih besar, dendanya plus bunga akan lebih besar daripada utang pokoknya. Itu dalam waktu beberapa bulan saja. Yang disampaikan oleh Ibu itu benar gitu loh, ya kan? Tapi memang pada dasarnya fakta di lapangan tidak sesuai, ya memang seperti itu faktanya gitu loh. Walaupun seolah-olah di posisi ini OJK sedang menutupi hal itu gitu loh. OJK sedang berupaya ya bagaimana hal ini tidak menjadi bahwasannya OJK lah yang salah gitu loh, kan? Karena 20% kesalahan terjadi dari si pelakunya, 80% dari OJK-nya, karena yang memegang tutup buka pintunya itu kan dari OJK gitu loh. Seandainya OJK tidak membuka pintu ini terlalu lebar, ya, membatasi dari pinjol-pinjol itu benar-benar ketat, ya kejadian tidak akan seperti ini gitu loh. Ya nggak sih buat kawan-kawan semuanya? Ya. Bagaimana seseorang bisa hidup dengan aman, dengan tentram, tidak punya gangguan tidur dan gangguan kesehatan mental lainnya di luar daripada malu untuk meneruskan hidupnya. Anaknya pun sudah tidak bisa meneruskan sekolah karena stigma yang ada di masyarakat menganggap bahwa gagal menjadi seorang orang tua untuk bisa menafkahi keluarganya. Kalau kita bicara ayah dan ibu ini. Jadi buat saya juga harus ada kesadaran secara kolektif mengurangi stigma terhadap masalah finansial. Ya, artinya dalam hal ini bisa mengalami ini. Dalam hal ini bukan hanya keluarga saja yang bertanggung jawab, tapi juga lingkungan sosial sebenarnya yang turut bertanggung jawab. Apa saja yang bisa dilakukan oleh lingkungan sosial terdekat oleh para pelaku atau nasabah yang terjerat pinjaman online? Kita bahas kan selalu ditunjukkan oleh seorang individu. Apa sebenarnya yang bisa dikenali? Seperti apa tanda-tandanya dan tanggung jawab dari lingkungan sosial ketika mengetahui tanda-tanda itu muncul dari seorang individu? Baik. Sebenarnya orang melakukan self-harm atau melakukan, ya, itu ada tanda-tandanya, Mbak, yang biasanya sudah terlihat. Dan kalau kita aware, kalau kita sensitif untuk bisa membaca, sebenarnya mereka sudah bisa menunjukkan itu beberapa waktu sebelum terjadinya bunuh diri. Saya ambil contoh misalnya ucapan, aduh aku kayak nggak kepengen hidup lagi deh, lebih baik saya nggak usah ada di dunia ini, misalnya. Mau mati aja saya deh. udah capek. Ya. Betul, saya capek hidup kayak gini. Kayaknya dunia ini lebih baik kalau tanpa saya. Perubahan secara perilaku misalnya. Menarik diri, Mbak, dari lingkungan. Sudah lebih diam, tidak kepengen lagi bicara terlalu banyak, mulai memberikan barang-barang berharganya, mulai menitipkan pesan-pesan, kalau misalnya dia nggak ada, perubahan emosi, depresi. Karena kalau kita lihat ini, depresi yang terjadi pasti ada gangguan tidur di situ, Mbak. Sulit untuk tidur, rasa cemas, rasa khawatir, ketakutan yang berlebihan, takut melihat telepon, takut melihat orang datang ke rumahnya. Ciri-cirinya sebenarnya sudah ditambahkan perubahan fisik, Mbak, lebih naik berat badan banyak atau malah kurus lebih banyak. Lalu penggunaan zat-zat yang terlarang, misalnya mengkonsumsi yang biasanya mereka tidak konsumsi, alkohol kah, nafsa kah, perilakunya berbahaya, Mbak. Jadi lebih nekat misalnya. Lebih tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan hidup dia. Nah, ini jangan diabaikan. Kalau ini ada orang-orang di sekitar kita, dari ucapan, perilaku, dan gangguan yang terjadi, coba dideketin, coba ditawarkan. Apakah kita bisa menjadi orang yang bisa diajak untuk berbicara sebelum mereka meminta bantuan atau pertolongan. Karena biasanya kita akan datang, kalau dia cerita, jawabannya gini loh, Mbak, biasanya. Ah, kamu cuma begitu doang. Ya, biasa lebay. aja kali. Iya. Lebay. Ya. Ah, gue juga dulu kayak begini. Nah, setiap orang tuh berbeda. Nah, terkadang pada saat mendapatkan ada keluhan atau seseorang bercerita, coba buka hati, coba buka pikiran kita untuk just listen, mendengar dulu gitu, Pak. Mendengar itu terkadang membantu kita tanpa ada judging di situ, tanpa ada komentar yang justru mengecilkan atau merendahkan, Mbak. Seberapa besar peran
istri atau suami, pasangan, significant other ketika pasangannya menunjukkan tanda-tanda itu? Oke, sangat penting Mbak. Kalau kita bicara sekarang soulmate, kita bicara suami istri adalah dua menjadi satu ya. Dua orang yang menjadi satu yang dibentuk di dalam satu mahligai pernikahan. Jadi saling mendukung, saling menguatkan, ini sangat penting sekali. Jadi kalau ada yang mengalami gangguan kecemasan atau bahkan ke arah depresi atau berada di bawah ancaman, coba salah satunya menguatkan, melihat begitu banyak faktor-faktor yang lain bisa membuat hidup ini lebih baik, lebih indah. Banyak hal-hal yang bisa disyukuri dalam hidup ini. Bukan hanya melihat satu hal yang sedang dihadapi. Bahwa dalam setiap ombak, dalam setiap badai, akan ada nanti pelangi yang timbul. Yeah. All is well, semuanya akan baik-baik saja. Nomor satu yang harus dilakukan, bicara, ngobrol, cari bantuan. Kalian tidak sendirian, you are not alone. Manfaatkan semua layanan yang ada. Dan layanan ini dengan senang hati, atau kalau belum bisa mendapatkan, Anda bisa DM Instagram dengan saya. Saya akan siap membantu. Ya, lalu yang lain Mbak, perlu diajarkan juga anak-anak supaya saya yakin preventif akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kuratif. Ajarkan anak apa yang disebut dengan keinginan dan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan dan bukan apa yang diinginkan. Ajarkan nilai uang. Apa itu konsep uang? Pentingnya menabung. Dari kecil sudah bisa diajarkan. Menabung itu proses. Ada daya juang di situ untuk mengekang keinginanmu, untuk bisa menabung yang nanti kebutuhan yang kamu inginkan bisa didapatkan dari sana. Baik. Hidup sesuai kemampuan, Mbak. Ini penting sekali. Baik. Hidup sesuai kemampuan, karena dengan sosial media, dengan internet, kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang tingkat kepuasannya tidak ada berhenti di satu titik. Jelaskan bahaya daripada meminjam uang, datang dengan resiko dan konsekuensi, bahwa itu harus dibayarkan dengan bunga. Apa itu bunga? Karena biasanya kita nggak mengajarkan ini kepada anak-anak, dan akhirnya pada saat dia beranjak remaja, sampai menikah, ini menjadi satu kebiasaan. Literasi keuangan dasar penting sekali diajarkan. Dan bangun tanggung jawab, Mbak. Baik, ini inline sebenarnya Mbak Novita, inline dengan apa yang disampaikan oleh banyak pakar kebijakan publik gitu ya. Saya ingin ke Pak Bernard. Sekali lagi Pak Bernard, program pendidikan tentang pengelolaan keuangan, literasi yang tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang risiko utang, tapi juga memberikan alternatif lain. Kalau tidak berhutang, terus apa yang dilakukan? Menabung itu caranya seperti apa? Atau memanfaatkan program-program pembiayaan mikro yang lebih terjangkau untuk seorang calon nasabah dalam hal ini. Saya ingin tahu sebenarnya seberapa jauh sosialisasi selama ini telah dilakukan oleh OJK. Mengingat kalau kita lihat misalnya, kita juga akan tampilkan grafis kredit macet pinjol per Juli 2024. Sasaran usia atau kelompok usia 19 tahun hingga 34 tahun ini yang memiliki total outstanding terbesar hingga 652,7 miliar rupiah. Sekali lagi ini kelompok 19 tahun hingga 34 tahun, ini juga yang terjadi keluarga Cirende dan juga Kediri, di mana kepala keluarganya berusia 31 tahun. Seperti apa sebenarnya sosialisasi dan langkah ke depan mitigasinya seperti apa Pak Bernard? Ya, terima kasih. Ini memang permasalahan kita bersama ya. Tapi dari sisi kami sebagai otoritas, kami memang berdiri di tengah, artinya kami tidak pro kepada satu sisi ya, tidak semata-mata hanya memerlukan support kepada sisi demand, satu sisi supply-nya, apalagi kepada pelaku bisnis ataupun kepada konsumen, tapi berdiri di tengah. Karena kami kan sama-sama dalam rangka untuk menjaga kesinambungan sistem ekonomi kita lebih baik ke depan. Dan tentu saja solusinya harus bersama-sama ya. Dari sisi edukasi dan literasi, saya sangat sependapat dengan Ibu Novita. Itu memang harus dibangun dari diri sendiri gitu ya.
keluarga inti dan sebagainya. Tapi OJK dan juga pelaku bisnis harus sama-sama membangun. Kami memiliki peraturan otoritas jasa keuangan nomor 3 tahun 2023, itu juga sama. Bahwa edukasi literasi keuangan itu bukan tugasnya hanya semata-mata otoritas, tetapi pelaku bisnis dan juga kita secara bersama-sama. Di dalam ketentuan kami itu edukasi literasi kita pastikan harus dibuat, harus direncanakan, kemudian harus direalisasikan. Pak Bernard sebenarnya tidak mempunyai statement yang tegas ya dalam hal ini ya. Dia lebih, oh ya saya setuju dengan hal-hal yang disampaikan begini segala macam. Oke. Kalau dibilangin literasi ya oke, literasi sangat penting. Tapi OJK apa yang dia dahulukan gitu loh? Soal literasi kah atau soal izin pinjol dulu gitu loh? Perasaan saya OJK lebih ke izin pinjol dulu. Harusnya kan ada tahap uji coba. Ini kita uji coba dulu nih. Sebelum pinjol benar-benar kita resmikan, kita uji coba dulu 10 aplikasi pinjol kita legalkan. Apa yang terjadi nanti selama 1 tahun. Harusnya kan seperti itu, bukan malah langsung dikeluarkan izinnya semuanya. Habis itu sibuk melakukan literasi. Literasi yang dilakukan oleh OJK pun juga terkadang itu hanya secara offline. Sementara pinjol ini memburu calon nasabah dia itu melalui online, bahkan yang terbaru sekarang itu melalui sarana pribadi. Ya, kalau OJK benar-benar mau meliterasi semuanya, memberikan pengenalan, sampaikan dampak buruk dari pinjaman online ini secara online juga. OJK kapan perlu pasang iklan di semua platform media sosial, berani atau tidak? Ya, dan di samping itu OJK juga menyampaikan bahaya dari pinjol legal. Jangan hanya menyampaikan bahaya soal pinjol ilegal. Benar apa tidak teman-teman semuanya? Ya, supaya edukasinya dan literasinya berjalan bersama-sama seimbang. Boleh dia menjual bisnis, boleh, karena kan tugasnya seperti itu ya. Tapi dalam menjalankan bisnisnya atau inklusinya itu harus diberikan literasi keuangan yang cukup dan sebagainya. Hal sama untuk tanggung jawab kita. Jadi kami, kalau dari sisi pengawas perilaku kami ya, perilaku dari aspek konsumen, kami juga mengedukasi dalam hal, kalau sependapat dengan Ibu Novita, kalau kita ingin minjam gitu ya, karena memang pengertian minjam itu sangat dilakukan tergantung dari akses kemampuan dari individu ya. Kalau dia nggak bisa ke bank, nggak bisa ke perusahaan pembiayaan, karena memang sifatnya lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang agak susah, agak lebih lama ya, maka mungkin salah satu solusinya dengan mencari pinjaman online tadi. Secara kebutuhan memang harus dilakukan sesuai dengan tadi, bukannya keinginan gitu ya, tapi berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau meminjam itu kalau yang memang mendesak gitu ya, jangan mengikuti gaya-gaya hidup, misalnya mau beli handphone, mau ganti handphone atau saya mau belanja barang karena ikut-ikutan karena fear of missing out misalnya, itu jangan kita hindari seperti itu. Itu merupakan keinginan bukan kebutuhan gitu ya. Jadi kita perlukan bahwa pinjam itu dalam kondisi yang mendesak. Apa sih Pak kemudian, perbaikan ke depan untuk perbaikan ke depan? Mas, kita edukasi ya. Jadi edukasi kita banyak nih, teman-teman kami dari Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan sebagainya telah memberikan program namanya Gencarkan, kemudian program simpanan pelajar dan sebagainya. Intinya adalah membangun budaya gitu ya. Budaya tadi saya merapat, budaya hemat, budaya membiasakan diri untuk bisa menyisihkan dan untuk masa depan kita gitu ya, untuk masa depan ke depan. Tadi kembali kalau kita ingin minjam nih ya, kita saya fokus kepada minjam. Kalau minjam tadi sesuai kebutuhan dan kemampuan, jangan kita pinjam memang butuh, tapi kalau kemampuan kita terbatas ya udah kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita saja, misalnya 1/3 dari penghasilan. Nah kalau itu benar gitu loh, meminjam sesuai dengan kemampuan kita membayar, itu benar. Tapi kalau di awal tadi Bapak bilangin meminjam sesuai dengan kebutuhan ini sangat banyak, tapi belum tentu kemampuan dia mampu untuk menyelesaikannya nanti ya. Tapi kalau meminjam sesuai kemampuan itu benar. Oke. Sekarang yang saya tanyakan, ketika penerbitan COJK nomor 19 tahun 2023 yang mana satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi ya, apakah itu dibikin aturan itu kan untuk membatasi supaya jangan terjadi orang-orang meminjam di luar dari batas kemampuan dia. Dan begitu juga dengan pihak aplikasi, supaya jangan terjadi meningkatnya angka gagal bayar karena ketidakmampuan dia nanti.
Ya, kalau orang-orang dibiarkan hanya memenuhi kebutuhan hidup dia, tapi kenyataan dia tidak mampu, bagaimana? Kan itulah kenapa OJK membentuk COJK nomor 19 tahun 2023, satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi. Tapi yang terjadi di lapangan apa? Satu orang bisa meminjam lebih dari 5 sampai 10 aplikasi pinjol legal. Pernah tahu Bapak? Kalau nggak pernah tahu, cek lagi data yang ada di lapangan. Ya, sesuai gitu loh. Tapi kalau data yang hanya dikirim melalang buana ke OJK, belum tentu sesuai dengan fakta yang terjadi. Kemampuan kita ya itu, jangan melebihi dari itu gitu ya. Kemudian nanti misalnya kalau memang dalam prakteknya atau dalam perjalanan waktunya angsuran itu tidak bisa diterbayarkan gitu ya. Ini memang tidak bisa terhindarkan ya, mungkin karena kondisi ekonomi dan sebagainya. Tetapi saya mengingatkan kepada teman-teman masyarakat, debitur dan sebagainya, kalau misalnya ada tunggakan dan sebagainya, jangan menghindar gitu ya. Maksud saya, utang adalah utang dan harus dibayar gitu ya. Kenapa? Ya kan teman-teman pelaku perusahaan pinjol juga kan punya dana dan dipinjamkan sama orang lain, dia juga mungkin pinjam dari orang lain dan harus dibayar gitu ya. Maka dengan demikian ini solusinya adalah hadapi saja gitu ya. Jangan menghindar. Hadapi, jangan menghindar. Nah, kalau ini saya kurang setuju Pak gitu loh. Bukan orang-orang ini tidak mau menghadapi. Mungkin menurut Bapak ya, karena kita sengaja selalu menghindar, mereka manusia ya, mereka pasti akan begana begini. Terus aturan itu dibikin untuk apa gitu loh. Ya, aturan itu kan dibikin untuk ditaati. Ketika ada nasabah menghindar dalam hal itu, apa risiko yang akan dia dapat? Hah? Apakah Bapak membenarkan resikonya dicaci maki? Apakah Bapak membenarkan resikonya disebarkan data? Apakah Bapak membenarkan resikonya harus dihina-hina dulu dan dipermalukan? Rasa saya tidak. Ya, karena OJK menjelaskan di sana di aturan penagihan terbaru, dalam penagihan kredit dilarang melakukan pengancaman yang sifatnya mempermalukan. Apabila nanti nasabahnya tidak mampu membayar, pertama dia dibebankan dengan denda, kedua dia akan dimasukkan ke dalam data skor kredit bermasalah seperti yang Bapak bilangin OJK checking tadi. Ya kan? Atau yang sekarang kita sebut dengan namanya sistem layanan informasi keuangan. Ya kan? Tapi kalau Bapak bilangin hadapin aja, jangan menghindar dan segala macam, nanti juga bisa kita negosiasi dan segala macam, mendingan saya saranin Bapak coba dulu deh tes pinjam pinjolnya. Habis itu Bapak telatin aja, coba Bapak respon teleponnya gitu. Ya, benar nggak? Itu manusia yang menagih Bapak gitu loh. Coba dulu gitu loh. Ya, kalau dia yang menagih itu manusia, nggak ada masalah. Ini yang menagih entah kayak mana Pak. Belum juga apa-apa nasabahnya ngomong sudah dicaci maki, dihina segala macam. Emang ini duit nenek moyang kau? Emang ini duit bapakmu? Emang ini perusahaan orang tuamu? Dan macam-macam lagi kata-kata yang nggak mengenakan. Jadi intinya tidak sesederhana yang Bapak bicarakan. Biasanya penagihan atau debt collector itu mungkin timbul karena susah dihubungi nih si nasabahnya nih, sering-sering menghilang, menghindari waktu dan sebagainya supaya nggak bisa dihubungi dan sebagainya gitu ya. Kalaupun terjadi permasalahan, tadi saya sangat mendapat juga bahwa ada pihak yang kita bisa mencari solusi dengan minta nasihat, saran, bantuan kepada orang-orang terdekat kita nih. Kita punya, kalau misalnya punya ayah, punya ibu, punya adik, punya kakak, atau bahkan teman, itu solusikan dan sebagainya gitu. Baik. Pak Bernard, tapi kalau seseorang sudah terjerat hutang, yang dibutuhkan atau solusi terbesarnya kan bukan minta nasihat Pak, tetapi kemudian bagaimana cara menutup hutang itu atau bisa melakukan pencicilan seperti yang disyaratkan gitu. Nah, itu baru benar gitu loh. Saya salut sih dengan sebanyak ini komentator yang membawakan berita tentang pinjol. Saya suka dengan Mbak ini gitu loh, cara dia penyampaian pertanyaannya itu cukup tajam gitu loh. Jadi dia seimbang gitu loh ya. Tapi seprofesional mungkin Mbak ini selalu ya, karena dia adalah seorang komentator, ini adalah narasumber, ya dia tetap profesional. Walaupun Mbak ini sebenarnya bisa lebih tajam dari itu lagi. Tapi salut gitu loh. Ketika orang OJK menyampaikan, iya kita kan bisa minta nasihat sama orang tua, sama keluarga. Iya memang benar, yang dibutuhkan itu bukan nasihat, yang dibutuhkan itu bagaimana kita bisa membayar cicilan. Jangankan kita minta nasihat sama keluarga, kita melapor ke OJK aja, yang jelas-jelas OJK paham tentang seluk-beluk dari pinjol ini. OJK cuma menyarankan apa? Negosiasi secara internal. Bayar itu sudah kesepakatan, yang hutang tetap bayar. Banyak kejadian seperti itu. Orang melaporkan tentang kekejaman pinjaman online dari segi penagihannya. Jawaban OJK apa?
negosiasi secara internal. Pertanyaannya, apakah cara penagihan itu bisa dinegosiasi? Ya, dia sekarang bilangin kita, "Woi anjing, babi," segala macam dia bilangin. Terus kita negosiasi. Jangan ya dibilang anjing babi lagi, kalau bisa bilang kucing aja atau cicak kek atau apa kek. Emang bisa kayak gitu? Kan nggak bisa. Terkadang orang melapor kepada OJK berharap OJK menjembatani permasalahan ini. Bukan OJK malah menyuruh hubungi aja penyedia layanannya, negosiasi secara internal, minta restrukturisasi, berbicara gampang. Tapi fakta yang terjadi tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, tapi saya salut sama Mbak yang menjadi komentatornya. Dalam hal ini kan ya, makanya baik. Seperti apa sebenarnya kemudahan yang bisa ditawarkan oleh oleh debitur yang memang sudah terjerat hutang ini? Kan tidak mungkin orang tanggal 1 harus bayar sementara tanggal 30 nggak ada duitnya terus diminta untuk cari nasihat. Nah, mulai nampak kan kebodohannya seperti itu kan. Orang tanggal 30 mau jatuh tempo, ya kan? Atau tanggal 1 mau jatuh tempo, tanggal 30 orang diminta untuk silahkanlah kamu cari nasihat dulu deh. Orang ini mau bayar hutang loh, Pak. Iya kan? Bukan mau acara nikah dia. Kalau acara nikah nggak ada masalah. Dia minta nasihat dulu dari orang yang sudah berpengalaman. Ini soal hutang. Tanggal 1 jatuh temponya, masa dia disuruh juga untuk mencari nasihat? Kan kadang nggak nyambung gitu loh. Dia bingung sendiri nanti kayak mana dia memutarnya itulah ya. Bapak udahlah, terus terang aja lah Pak. Udah akui aja lah. Pinjol ini memang produk gagal. Udah lebih simpel gitu loh. Sampai detik ini pun OJK masih kebingungan seperti apa sebenarnya pinjol ini. Itu kan jelas-jelas diakui. Jadi publik pun bisa menerima dengan lapang dada. Oh, seperti itu. Ya mungkin bisa saja ini permainan asing dan di-setel oleh asing karena ini adalah bidang-bidang yang kapitalis yang menginginkan keuntungan sebesar-besarnya dan segala macam. Itu jauh lebih baik daripada Bapak memutar-mutar sehingga menunjukkan sesuatu hal yang rasa saya menghilangkan kewibawaan Bapak sendiri gitu loh. Ya, gimana menurut teman-teman semuanya gitu loh. Jatuh tempo tanggal 1, tanggal 30 kita cari nasihat. Yakin, nasihat aja. Sementara tanggal 1 kita jatuh tempo, tanggal 29 kita sudah dicaci maki gitu loh. Sudah dihina-hina. Apa mungkin cukup waktu untuk kita cari nasihat? Dan nasihat ini buat apa? Apakah nasihat itu nanti akan menghasilkan uang? Kan tidak, harusnya kan bekerja disuruh. Ya kan, berusaha, cari uang. Udah jelas-jelas. Nah, itu masanya kita cari. Kemarin kalau kasus atau masa COVID ya, itu kan ada masa di apa istilahnya leniency gitu ya. Kita memberikan kebijakan untuk restrukturisasi, artinya menyadari bahwa kondisi ekonomi sedemikian rupa mengakibatkan tidak mampu bayar, itu perlu kita diskusikan. Minta atau datangi atau hubungi misalnya pelaku bisnisnya bahwa kondisi kami seperti itu, maka minta penyelesaian. Atau kalau perlu adalah tadi minta pengurangan dari bunganya, dendanya, atau bahkan minta perpanjangan waktu dan sebagainya. Saya yakin mereka juga pasti akan membuka pintu. Tidak semudah itu, Porgeso, Bapak. Tidak semudah itu minta keringanan, minta ini. Pintu apa yang mau dia buka, Pak? Pintu amarah, pintu caci maki, pintu penghinaan. Bapak asal ngomong terkadang gitu loh. Tidak semudah yang Bapak bayangkan. Makanya saya bilang, untuk menguji hal ini, Bapak pinjam pinjol dulu. Habis itu telatin. Habis itu coba Bapak pakai solusi-solusi Bapak tadi. Coba saudara Bapak suruh pinjam pinjol dulu, atau anak Bapak suruh pinjam pinjol dulu. Habis itu telatin. Dan Bapak kasih saran sama anak Bapak, coba ikutin ini. Ya, pintu apa yang dia buka, Pak? Yang ada pintu neraka, Pak, yang masuk pintu kuburan. Nah, inilah kejadiannya ya kan di daerah Kediri. Ya kan? Mengakhiri hidup, daerah Tangsel mengakhiri hidup. Pintu ini yang Bapak bilang, pintu ini yang Bapak maksud. Tidak semudah itu pinjol, Pak. Rumit pinjol itu, tidak seperti prosedur yang Bapak bikin, ya. Kalau membaca secara formal mah orang bisa aja, tapi fakta di lapangan apa kalau gitu. Nasabah debitur yang kesulitan tadi, dengan catatan itikat baik ya, jangan kabur begitu saja menghindar, itu kan tidak menyelesaikan masalah. Baik. Gitu ya. Apakah data, mekanisme keringanan itu, Pak Bernard, apakah mekanisme demikian untuk membantu untuk mendapatkan keringanan itu, mekanisme itu sudah berjalan selama ini? Oh, sangat berjalan. Kemarin waktu COVID kan sudah ada ya, sudah sangat terbukti bahwa ada restrukturisasi dan sebagainya, dan itu jumlahnya besar banget itu, Pak. Bapak bisa lihat juga bahwa kami OJK juga memberikan ada pengaturan ya, ada khusus POJK-nya berkaitan dengan
bagaimana untuk menjaga supaya nasabah-nasabah yang punya hutang karena kondisi ekonomi sulit. Capek saya dengar Bapak, Pak, sampai saya pegang handphone ini gitu loh. Pinjol apa Pak yang memberikan restrukturisasi itu? Pinjol apa? Yang ada pinjol itu, kalau kita mengajukan restrukturisasi, keringanan, mereka tidak mau Pak. Tapi kalau digalbaiin dulu, ditelatin dulu selama 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, baru mereka menawarkan keringanan pemotongan denda 50%, itu ada. Keringanan pemotongan bunga 50% itu ada. Tapi yang mereka bilang cukup bayar 50% dari pokok yang kamu terima, itu nggak ada Pak. Ya, sekarang kalau ada pinjol apa itu Pak? Ya kalau hanya sebatas pemotongan bunga, pemotongan denda ada, tapi tidak sesimpel yang Bapak kira gitu loh. COVID hingga saat ini, hingga 2024 ini tetap berjalan. Sudah, karena COVID-nya sudah lewat, jadi jangan sampai kebablasan. Karena kondisi sudah normal kan, jadi kita tutup kembali. Tapi khusus yang tadi case by case ya, saya yakin jangan sampai menghindar, hubungi dari pelaku bisnis, ajak sama-sama dan sebagainya. Saya yakin mereka pasti akan menerima. Mereka juga manusia juga kok ya, para pengurusnya dan sebagainya. Saya yakin itu, masih. Baik, Mbak Novita, yang sebenarnya yang lebih miris itu banyak penelitian yang menyebutkan sebenarnya perempuan yang lebih banyak menjadi korban karena perempuan mereka memenuhi kebutuhan keluarga.